Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rita Kartika, STMAK selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Hana Mulia dan rekan saya Diana Gortina, Profesi sama-sama. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan utang. Langsung saja ke materi pertama, yaitu siklus pendapatan. Siklus pendapatan atau revenue cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai imbalan atas penjualan tersebut. Sebagai contoh, siklus pengeluaran dan produksi menggunakan informasi mengenai transaksi penjualan untuk memulai pembelian atau produksi atas persediaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan permintaan. Selanjutnya ada tujuan siklus pendapatan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Selanjutnya ada diagram konteks siklus pendapatan. Dimulai dari pelanggan melakukan permintaan tersebut akan masuk ke siklus pendapatan atau biasa disebut perusahaan. Selanjutnya, perusahaan akan mengecek ke bagian siklus pengeluaran dan siklus produksi terkait informasi mengenai barang yang tersedia. Apakah barang tersebut tersedia atau tidak? Jika barang tersebut tidak tersedia, maka perusahaan akan melakukan produksi terhadap permintaan tersebut. Jika barang tersedia, maka perusahaan akan memberikan informasi mengenai barang yang ada yang merupakan respon atas permintaan pada pelanggan. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan pemesanan pada perusahaan. Transaksi tersebut berpengaruh ke siklus pengeluaran dan siklus produksi terkait produksi dan pembelian serta mengurangi ketersediaan barang yang ada. Selanjutnya, perusahaan akan memberikan faktur yang berisi detail pesanan dan jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Perusahaan akan mengirimkan barang melalui kurir menggunakan bill of lading. Lalu, kurir akan mengirimkan kepada pelanggan sebagai bukti pengiriman barang tersebut. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan pembayaran kepada perusahaan. Saat pelanggan sudah melakukan pembayaran kepada perusahaan akan melakukan penyetoran ke bank. Lalu, bank tersebut akan memberikan bukti transaksi atau laporan keuangan perusahaan. Selain itu, perusahaan akan melakukan pencatatan penjualan di sistem besar dan pelaporan. Yang terakhir, perusahaan akan memberikan komisi atau bonus pada karyawan yang melakukan penjualan lebih banyak. Lalu informasi tersebut masuk ke dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian, dan komisi tersebut akan ditambahkan ke gaji miliknya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana. Baik, selanjutnya entry pesanan penjualan tingkat small siklus pendapatan. Di DFD ini menunjukkan bahwa dalam siklus pendapatan terdapat
aktivitas dasar bisnis yang dilakukan, yakni pertama entry pesanan penjualan, yang kedua pengiriman, yang ketiga penagihan, dan yang keempat penerimaan kas. Arus data informasi dari siklus pendapatan ini dimulai dari pelanggan yang mengirimkan data permintaan ke entry pesanan penjualan. Maka memberikan jawaban terkait permintaan tersebut, maka diperlukan beberapa informasi, yakni informasi mengenai barang yang tersedia ini, dari siklus pengeluaran dan siklus produksi. Selain itu diperlukan informasi terkait persediaan dari file inventory dan informasi dari pelanggan tersebut. Kemudian pelanggan akan mengirimkan pesanan ini yang berisi informasi terkait barang yang dipesan. Informasi pesanan tersebut akan disimpan dalam pesanan penjualan ini, dan juga akan dialihkan ke siklus lain, yakni siklus pengeluaran dan siklus produksi, yang akan digunakan untuk menentukan kebutuhan produksi dan kebutuhan pembelian, dan juga akan mengalir ke siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Yang informasi pesanan tersebut akan digunakan untuk menghitung komisi. Selanjutnya, entry pesanan penjualan, informasinya juga akan digunakan untuk memperbarui persediaan dan juga file pelanggan. Nah, dari penjualan ini, informasi pesanan juga akan dialihkan ke proses pengiriman dan penagihan. Dalam proses pengiriman ini digunakan tentunya untuk mengirimkan barang ke pelanggan. Data yang mengalir, informasi data yang mengalir ini berada di slip pengepakan dan bill of lading yang dikirimkan ke pelanggan melalui kurir. Nah, informasi dari proses ini juga akan dialirkan ke siklus pengeluaran. Dan siklus produksi untuk kegiatan back order. Dan informasi pengiriman barang ini juga akan diserahkan ke pesanan penjualan. Selanjutnya, bill of lading. Dari proses pengiriman ini akan dialirkan juga ke penagihan. Penagihan ini berupa proses pengiriman penagihan, yakni berupa faktur. Informasi penagihan ini akan disimpan dalam file pelanggan. Kemudian terkait penjualannya akan disimpan dalam file penjualan. Ini penjualan. Dan juga sistem buku besar dan juga pelaporan. Selanjutnya pelanggan harus melakukan pembayaran. Ini dilakukan dalam proses cash collection atau penagihan kas. Ini dilakukan pelanggan yang mau melakukan pembayaran kas tersebut umumnya akan dikirimkan ke bank, dan bank secara periodik mengirimkan setoran ke dalam perusahaan, dan informasinya akan disimpan dalam tanda terima kas dan file pelanggan.
ketersediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim ke pelanggan? Haruskah perusahaan menjalankan fungsi pengiriman sendiri atau mengalihkan atau outsourcing ke pihak ketiga yang berspesialisasi dalam bidang logistik? Berapa harga optimal untuk setiap produk atau jasa? Haruskah kredit diperpanjang untuk pelanggan? Jika demikian, bicarakan kredit apa yang seharusnya ditawarkan? Seberapa banyak kredit yang dapat diperpanjang untuk setiap pelanggan? Bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan alokasi? 4 aktivitas dasar pada siklus pendapatan. 1. Entry pesanan penjualan, 2. pengiriman, 3. penagihan, dan 4. penerima kas. Selanjutnya adalah entry pesanan. Siklus pendapatan dimulai dengan menerima pesanan dari pelanggan. Proses entry pesanan penjualan melakukan 3 langkah. Yang pertama adalah mengambil pesanan pelanggan, yang kedua adalah mengecek dan menyetujui kredit pelanggan, dan yang terakhir adalah mengecek ketersediaan persediaan. Selanjutnya adalah mengambil pesanan pelanggan. Data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan, biasanya sebuah formulir elektronik. Cara lain bagi pelanggan adalah menggunakan elektronik data interchange untuk mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan. Di sini ada diagram arus data tingkat pertama, itu ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah mengambil pesanan, yang kedua adalah menyetujui kredit, yang ketiga adalah mengecek ketersediaan persediaan, dan yang terakhir adalah merespon permintaan pelanggan. Ini dari pelanggan akan melakukan pesanan melalui online dan pelanggan akan melakukan pesanan online melalui situs perusahaan maupun melalui elektronik data offline. Selanjutnya, ketika pemesanan dilakukan secara offline, maka departemen penjualan akan menginputkan pesanan dari pelanggan secara manual. Dalam mengambil suatu pesanan diperlukan informasi mengenai pelanggan dari file pelanggan. Selanjutnya, ini pesanan pelanggan akan diteruskan kepada pengecekan dan persetujuan kredit. Dalam kegiatan persetujuan kredit, perusahaan akan melakukan pengecekan terhadap kelayakan kredit pelanggan. Ketika kredit pelanggan dianggap layak dan riwayat pembayarannya pun juga baik, maka manajemen akan memberikan otorisasi kepada pusat penjualan untuk menyetujui pesanan. Selanjutnya, selanjutnya ke sini persetujuan kredit berupa pengecekan file hidup pelanggan untuk melakukan verifikasi rekening, batas kredit pelanggan, dan jumlah pesanan serta saldo rekening terbaru yang tidak melebihi batas. Namun apabila pelanggan memiliki riwayat yang buruk terhadap pembayaran, maka perusahaan akan menolak untuk menyetujui kredit pelanggan. Hal ini akan berimbas pada penolakan pesanan. Selanjutnya mengecek ketersediaan persediaan. Setelah dilakukan persetujuan kredit, maka proses yang dilakukan selanjutnya adalah mengecek ketersediaan persediaan perusahaan. Biasanya memiliki file yang berisi tentang persediaan yang dimiliki. Ke sini, ketika ada pesanan masuk, perusahaan melalui staf penjualan akan melakukan pengecekan terhadap file tersebut. Selanjutnya ke sini, apabila persediaan yang dimiliki mampu memenuhi pesanan pelanggan, maka pesanan akan diterima dan diakui. Selanjutnya sini, kemudian kegiatan ini akan melakukan pembaharuan terhadap file pesanan penjualan. Staf penjualan juga akan memberitahu departemen lain seperti departemen pengiriman, departemen penagihan, dan departemen gudang mengenai pesanan yang masuk. Staf penjualan akan mengirimkan dokumen pesanan dan penjualan kepada
kepada Departemen Penagihan, Departemen Pengiriman, dan Departemen Penagihan untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengiriman barang dan penagihan. Terus Departemen Gudang akan melakukan aktivitasnya berdasarkan kartu pengambilan barang. Kartu ini berguna untuk mengendalikan persediaan yang akan dikirimkan kepada Departemen Pengiriman. Selanjutnya, apabila perusahaan belum bisa memenuhi pesanan, maka perusahaan akan melakukan back order melalui Departemen Pembelian. Yang terakhir, kegiatan terakhir dalam proses ini adalah merespon terhadap permintaan pelanggan. Dalam proses ini, pelanggan dapat menanyakan mengenai barang yang akan dibeli beserta spesifikasi yang dimiliki. Selanjutnya, ke sini ke atas, yang nantinya perusahaan harus dapat memberikan respon kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah respon dari perusahaan terhadap permintaan ini didasarkan pada file pelanggan dan file pesanan penjualan. Selanjutnya, persetujuan kredit. Batas kredit limit adalah saldo rekening maksimum yang diizinkan manajemen untuk seorang pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalunya dan kapanpun untuk membayarnya. Jadi untuk pelanggan yang tidak ada, persetujuan kredit hanya melibatkan pengecekan induk pelanggan untuk memverifikasikan adanya rekening, mengidentifikasikan batas kredit pelanggan, dan memverifikasikan bahwa jumlah dari pesanan plus saldo rekening terbaru tidak melebihi batasnya. Proses ini dapat dilakukan secara otomatis secara sistem. Pengecekan ketersediaan. Tenaga penjualan juga perlu menentukan apakah persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan sehingga para pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Selanjutnya, pengiriman. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah mengisi pesanan pelanggan yang mengirimkan barang yang diminta. Proses ini terdiri atas dua langkah. Pertama, memilih dan menggepak pesanan dan mengirimkan pesanan. Mengambil dan menggepak pesanan. Kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan mengepak para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasikan produk dan kualitas dari setiap produk untuk mengeluarkan dari persediaan. Selanjutnya, pada diagram data tingkat 1, bagian pengiriman saat entry pesanan limit penjualan dibuat, maka entry tersebut akan digunakan untuk mengambil dan menggepak barang dan mengambil dan menggepak barang pesanan pelanggan menggunakan kartu pengambil ini. Setelah itu menggunakan kartu pengambil barang-barang tersebut akan diambil bagian gudang sebelumnya. Awal proses pengiriman yaitu membandingkan perhitungan persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan. Dalam kartu pengambilan ini barang dan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam salinan pesanan penjualan yang dikirimkan secara langsung ke bagian pengiriman dari entry pesanan penjualan. Saat pengiriman barang akan digunakan dokumen laporan pesanan penjualan, laporan persediaan, dan bukti pengiriman. Setelah itu laporan diperoleh dan disesuaikan dengan barang yang telah dipesan dan akan diberikan kepada bagian penagih dan piutang menggunakan bill
dapat dilakukan penagihan saat jatuh tempo dan akan dicatat sebagai penagihan packing. Slip juga akan diberikan kepada kurir untuk diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya ada dua kategori. Yang pertama adalah ancaman. Ancaman di sini adalah resiko pengadaan barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah. Dan selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian di sini adalah pemindaian kode batam dan RFID teknologi pergudangan otomatis. Yang kedua adalah ancaman, pencurian persediaan. Pengendalian persediaan harus disimpan dalam sebuah lokasi aman dengan akses fisik yang terbatas. Seluruh transfer persediaan dalam perusahaan harus didokumentasikan. Penggunaan teknologi komunikasi metode dan label RFID, penghitungan fisik persediaan di tangan. Yang selanjutnya adalah mengirim pesanan. Setelah dikeluarkan dari gudang, barang dikirim ke pelanggan. Setelah petugas pengiriman menghitung barang yang akan dikirim dari gudang, nomor pesanan penjualan, nomor barang, dan kuantitas dimasukkan menggunakan terminal online. Proses ini memperbarui kolom kuantitas di tangan. Dalam saat ini persediaan, proses ini juga menghasilkan sebuah slip mengepakkan dan berbagai salinan dari bill of lading. Yang pertama adalah slip pengepakan atau packing slip, yang artinya mencantumkan kuantitas dan deskripsi setiap barang yang disertakan dalam pengiriman. Yang kedua adalah bill of lading, yang artinya atau konsumen adalah sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang dalam transit. Selanjutnya, yang pertama ancaman pencurian pengendalian. Rekonsiliasi yang teratur atas informasi mengenai pengiriman dengan pesanan penjualan. Yang kedua, ancaman kesalahan pengiriman pengendalian. Sistem RFID dapat menyediakan informasi secara real-time mengenai status pengiriman sehingga dapat menyediakan informasi tambahan mengenai kemungkinan penundaan, kode batam, dan model RFID pengendalian entry. Selanjutnya, penagihan faktur. Penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dikirim sangat penting. Aktivitas yang terlibat hanyalah sebuah informasi yang memproses aktivitas yang mengemas ulang dan meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Aktivitas ini memerlukan informasi dari departemen pengiriman yang mengidentifikasi barang dan kuantitas yang dikirimkan dan informasi mengenai harga dan setiap persyaratan penjualan khusus dari departemen penjualan. Sebuah sistem akuntansi yang didesain dengan baik dapat mengeliminasi seluruh kebutuhan untuk membuat dan menyimpan faktur, setidaknya dengan pelanggan yang memiliki sistem yang sudah canggih. Ancaman pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan dokumen pengiriman dengan faktur penjualan untuk menghasilkan laporan pengiriman yang fakturnya belum dibuat. Pengendalian memiliki sistem yang memuat data yang tepat, gerai file induk harga, membatasi kemampuan dari pegawai untuk membuat perubahan data tersebut. Pemeliharaan piutang. Fungsi bagian utang yang melaporkan kepada kontrolir menjalankan dua tugas utama. Yang pertama, menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan, dan berikutnya mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Di sini selanjutnya, dalam proses penagihan terdapat dua kegiatan di dalamnya, yaitu penagihan faktur dan pembaruan piutang. Pada saat perusahaan melakukan penagihan faktur, perusahaan akan membutuhkan informasi pesanan penjualan dari proses entry pesan penjualan, dan proses entry dan slip
penanggapan dan bill of lading dari Departemen Pengiriman. Dalam kegiatan inilah perusahaan akan mengeluarkan faktur yang nantinya dikirimkan kepada pelanggan. Terus informasi faktur tersebut disimpan pada file penjualan. Sini. Melalui faktur tersebut, pelanggan akan mengetahui berapa jumlah tagihan yang harus dibayarkan, kepada siapa pelanggan harus melakukan pembaruan. Dalam proses ini juga perusahaan akan melakukan pembaruan dari penjualan kredit, sistem buku besar, dan pelaporan. Selanjutnya, melalui kegiatan pembaruan piutang, perusahaan akan mengirimkan laporan bulanan kepada pelanggan disesuaikan dengan file pelanggan. Marirom. Kegiatan ini digunakan untuk menyimpan daftar pengiriman uang atau digunakan untuk mengidentifikasi nama dan jumlah kas yang diterima pelanggan. Alarm ini digunakan untuk mencegah terjadinya pencurian kas. Selain itu, penyesuaian rekening pelanggan juga terjadi apabila terdapat retur dan potongan harga. Penyesuaian piutang juga akan mempengaruhi sistem buku besar dan laporan. Walaupun adanya perusahaan dalam pencatatan piutang maupun adanya piutang catat tagih. Ketika ada piutang yang catat tagih, maka manajemen kredit akan menerbitkan memo kredit yang mengharuskan perusahaan untuk menghapus. Baik, selanjutnya dua cara dasar untuk memelihara piutang adalah metode faktur terbuka dan saldo maju. Dalam metode faktur terbuka atau open invoice method, pelanggan biasanya membayar berdasarkan setiap faktur. Biasanya dua salinan faktur dikirimkan ke pelanggan yang diminta untuk memberikan satu salinan dengan pembayaran. Salinan ini adalah dokumen yang dapat dikembalikan kembali, yang disebut sebagai nota pengiriman uang. Pembayaran dari pelanggan kemudian diterapkan dengan faktur-faktur tertentu, sebaiknya dalam metode saldo maju atau balance forward method. Para pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan bulanan, bukannya berdasarkan pada setiap faktur. Laporan bulanan atau monthly statement mencantumkan seluruh transaksi termasuk penjualan dan pembayaran yang terjadi selama sebulan yang lalu dan informasi atas saldo piutang terakhir pelanggan. Ancaman kesalahan dalam pengiriman rekening pelanggan. Pengendalian pencegahan edit entry data total which dapat menyediakan saran tambahan untuk mendeteksi kesalahan postingan pengiriman laporan rekening bulanan kepada setiap pelanggan, memverifikasi akurasi perbaruan terhadap piutang yang terdapat di rekonsiliasi catatan lengkap buku besar pembasuhan dengan buku besar umum. 2. Ancaman penerbitan memo kredit untuk menghapus saldo rekening untuk seorang teman atau untuk menutupi pencurian kas atau persediaan. Pengendalian pemisahan tugas yang tepat. Sistem ERP harus dikonfigurasi untuk memblokir memo kredit yang tidak ada di dokumen tervalidasi yang barang tersebut telah diretur oleh pelanggan. Penerimaan kas. Oleh karena kas dan cek pelanggan dapat dicuri dengan mudah, penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi
dengan pengaturan uang, IFT atau kartu kredit, dan diskon atas pembayaran segera dari pelanggan, serta anggaran harus dipakai. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salvana Pratiwi, perwakilan dari kelompok 3, kelompok 4. Izin bertanya, menurut pendapat kalian, apa resiko jika seorang pelanggan mengajukan pesanan yang melebihi batas kreditnya, dan langkah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Sekian dari saya. Terima kasih. Coba ulangi Pak. Apa resiko jika seorang pelanggan mengajukan pesanan yang melebihi batas kredit, dan langkah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Salva tentang pendapat kita. Apa pendapat kita mengenai resiko jika seorang pelanggan mengajukan pesanan pelanggan yang melebihi jumlah batas kredit, dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Jika seorang pelanggan mengajukan pesanan yang melebihi jumlah batas kredit, maka resiko yang mungkin terjadi adalah yang pertama, keterlambatan pembayaran, yang kedua, kerugian uang, yang ketiga, ada kerusakan hubungan dengan pelanggan. Keterlambatan uang, pelanggan mungkin tidak dapat membayar tagihan secara tepat waktu, sehingga perusahaan mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran. Yang kedua, kerugian keuangan. Jika pelanggan tidak dapat membayar tagihan sama sekali, perusahaan akan mengalami kerugian keuangan yang signifikan. Yang ketiga, ada kerusakan hubungan dengan pelanggan. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi pesanan pelanggan karena keterbatasan kredit, maka hubungan dengan pelanggan dapat menjadi rusak. Selanjutnya ada hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ada verifikasi batas kredit, yaitu di sebelum menerima pesanan, perusahaan harus memverifikasi batas kredit pelanggan dan memastikan bahwa pelanggan tidak akan melebihi batas kredit yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada komunikasi dengan pelanggan. Perusahaan harus berkomunikasi dengan pelanggan untuk mengetahui kemampuan pembayaran mereka dan mencari solusi yang tepat. Yang ketiga, ada penawaran alternatif. Perusahaan dapat menawarkan alternatif pembayaran atau kredit yang lebih fleksibel kepada pelanggan, seperti pembayaran bertahap atau kredit dengan bunga. Yang terakhir ada pengawasan kredit. Perusahaan harus melakukan pengawasan kredit yang ketat untuk meminimalkan resiko kerugian keuangan. Seperti itu. Oke, cukup. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Udah langsung simpul aja. Ada tanya juga. Udah. Ada yang mau nanya enggak? Biar cepet nih. Udah, langsung aja kita. Langsung aja. Baik,
didesain untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dengan 4 aktivitas siklus pendapatan dasar seperti kegiatan penjualan, pengiriman, tagihan, dan penerimaan kas dijalankan. Sistem akuntansi tersebut juga harus mendahulukan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk menanggulangi ancaman seperti penjualan tidak tertagih, kesalahan penagihan, dan hilangnya atau penyalahgunaan persediaan dan kas. Prosedur pengendalian juga diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan untuk pembuatan keputusan akurat dan lengkap. Pada akhirnya, untuk memfasilitasi pembuatan keputusan strategis, sistem akuntansi harus didesain dengan mengakomodasi integrasi atas data yang dihasilkan secara internal dengan data dari sumber eksternal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman yang udah Ya, sama. Oh, udah.